Selamat datang di channel Simbah Jawa. Channel ini menayangkan informasi, fakta dan mitos, serta legenda dan sejarah yang gak kalah menarik loh. Saksikan video sampai habis, jangan setengah-setengah, supaya Anda tidak salah info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Simbah Jawa. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Sebelum pembahasan dimulai, alangkah baiknya like, share, komen, dan subscribe. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan abad ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayah mencakup hampir seluruh wilayah Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1292 oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Puncak kesuksesan kerajaan itu pada masa pemerintahan Hanyamuruk, dan memerintahkan dari tahun 1350 hingga 1389. Di bawah pemerintahan Hanyamuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Temasik atau Singapura, dan beberapa pulau di Filipina. Kerajaan juga memiliki hubungan dengan Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Sumber kerajaan Majapahit dapat ditemukan dalam kitab Negara Kertagama, Pararaton, Kitab Kidung, Prasasti, dan Berita Cina. Sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Konon, awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kertanegara, Raja Singasari, dikalahkan oleh Jayakatwang yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya. Kemudian dia melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa pahit terkait dengan historisnya. Seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai dan Han tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Han karena tidak mau tunduk kepada kekuasaan Mongol. Penobatan sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 merupakan cikal bakal rahsia Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri Kerajaan Singasari, serta untuk menghormati leluhurnya di Singasari. Masa Kerajaan Majapahit dalam kejayaan. Meskipun sering memberontak pada tahap awal, Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan datang ketika oleh Hanyamuruk 1350 sampai 1389 yang dipimpinnya. Kerajaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, Sang Mahapati yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara.
Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan Semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan di Filipina. Selain itu, kerajaan juga menjalin hubungan dengan Kampa, Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pemimpinan Mpu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah mempunyai pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. Untuk raja-raja kerajaan Majapahit, yang pertama adalah Raja Wijaya, berkuasa antara 1293 sampai dengan 1309 Majapahit. Sri Jaya Negara 1309 sampai dengan 1328 Masehi. 3. Tribhuwana Tunggadewi 1328 sampai 1350 Masehi. 4. Hayam Wuruk 1350 sampai dengan 1389 Masehi. 5. Wikramardana antara 1300 sampai 1389 sampai 1429 Masehi. Dyah Ayu Kencana Wungu 1429 sampai dengan 1447 Masehi. Selanjutnya Prabu Wijaya. Prabu Brawijaya 1. Prabu Brawijaya I memimpin antara 1447 sampai dengan 1451 Masehi. Selanjutnya Prabu Brawijaya II 1451 sampai dengan 1453. Selanjutnya Prabu Wijaya III 1456 sampai dengan 1466 Masehi. Selanjutnya Prabu Brawijaya IV 1466 sampai dengan 1468. Selanjutnya Prabu Wijaya V 1468 sampai 1478 Masehi. Prabu Wijaya VI 1478 sampai dengan 1489 Masehi. Yang terakhir Prabu Brawijaya ke-7 1489 sampai dengan 1527 Masehi. Untuk pusat kerajaan Majapahit, sebagai kerajaan besar saat ini, Majapahit tercatat telah 3 kali pindah pusat pemerintahan. 3 pusat pemerintahan tetap berada di wilayah Jawa Timur, Mojokerto. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit yang pertama terletak di Mojokerto. Saat itu ibu kota diperintah oleh Raja pertama diyakini Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Lokasi pusat pemerintahan tersebut konon berada di tepi Sungai Brantas, Trowulan. Pusat pemerintahan kemudian pindah mengikuti masa kepemimpinan Sri Jayanegara. Raja kedua Majapahit, Jayanegara, memindahkan pusat pemerintahan ke Trowulan. Pada masa kini, kota tersebut berjarak 12 km dari Mojokerto. Pusat pemerintahan Trowulan berjalan cukup lama. Kemudian yang ketiga, Daha. Daha atau disebut dengan Kediri, saat ini merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Kepindahan pusat pemerintahan Majapahit ke Daha berkaitan erat dengan masalah internal di kerajaan dan ancaman dari kerajaan Islam. Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Keruntuhan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Raja Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya kerajaan Majapahit. Di antaranya, 1. Banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. 2. Terdapat konflik perebutan takhta. 3. Meletusnya perang Parekrek.
4. Semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa, kekuasaan kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada tahun 1527 Masehi setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu wilayah yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Untuk peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit, meski telah runtuh beberapa abad yang lalu, hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit. Saksi bisu kerajaan Majapahit muncul dalam berbagai rupa seperti situs, candi, kitab, dan arsitektur. Situs Trowulan sebagai salah satu pusat pemerintahan kerajaan Majapahit banyak meninggalkan warisan seperti prasasti Wurare, Gudadu, Sukamerta, Balawi, Pran Pancarupa, Parung, Canggu, Bilulu, Karangbogem, Katiden, Candi, Candi Tikus, Candi Batang Ratu, Candi Wringin Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Panataran, Candi Jagung, Candi Suku, Candi Cetol, Candi Wringin, Candi Branjang, Candi Surawana, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, dan Candi Sumberjati. Untuk prasastinya, prasasti Gudadu, prasasti Sukamerta, prasasti Praja Panca Sapura, prasasti Wringin Pitu, prasasti Wurare, prasasti Belawi, prasasti Parung, prasasti Bilulu, prasasti Karangbogem, prasasti Katidem, prasasti Canggu, prasasti Jiwu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tetap ingat sejarah masa lalu tentang leluhur-leluhur orang Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.